daripada Sahibul Bad diajabah atau dikabulkan Allah Al-Fatihah. Semoga dimudahkan dalam urusannya Al-Fatihah. Dan selalu diberi taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala berikutnya pada seluruh jemaah perguruan masyarakat di Ketijar lain. Kita sama-sama mengingatkan agama taufik hidayah yang kita semua semoga kita berbahagia yang kita dapat hadir di program seperti semoga kita menghadirinya sebagai salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi kita selalu melindungi kita di sini. Alhamdulillah wa syukurlah. Rasanya selalu bimbang wa tawassaw bis-sabr. Ya, kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan bersabar. Karena tidak semua orang yang diingatkan bisa menerima. Ya, itu soal. Makanya ketika kita mengingatkan, kita harus menerimanya juga. Kita harus sabar. Karena ketika itu Allah belum bubuhkan kolbunya, pikirannya untuk menerima kebenaran. Itu sulit sebenarnya. Perkara ini bukan perkara baru. Ini sudah zaman Nabi. Ya, sampai terulanglah ketika sampai ke kita ya. Karena kebenaran al-haqqu min rabbika ini memang memiliki tantangan, rintangan perjalanannya yang sangat rumit ya. Dan tidak semua nyampe ke tujuan itu. Itu ibarat kita naik ke puncak kan tidak semua nyampe ke situ. Tentu rintangan, tantangan itu begitu rumit dan begitu banyak. Oleh sebab itu orang yang sampai itu ada orang-orang pilihan. Orang-orang yang diberikan rahmat dari doa Allah. Walaupun sudah tersampaikan tapi tidak nyampe ya, tidak tuntas, tidak tidak bisa ya nyambung dia. Bisa di tengah jalan bahkan tapi bisa jadi di penghujungnya dia jatuh. Itu yang itu sangat berbahaya sekali. Padahal di dalam perjalanan mereka mengilmukan ini, mengamalkan begitu luar biasa semangatnya. Tapi di pertengahannya, bahkan sampai penghujungnya, di situ terjadi sesuatu dan yang lain hal yang kita tidak harapkan kan seperti itu. Tapi memang itulah kehendak Allah. Kita tidak bisa ya merubah itu. Ya, karena apapun itu adalah dari hak prerogatif Allah. Kita hanya memohonkan untuk selalu tetap dalam iman, di dalam amal, kemudian istiqomah di antara keduanya. Itu saja sebenarnya.
Karena kalau bicara tentang ilmu hikmah, ilmu hidayah, ilmu tujuh ini memang rumit, yang sulit. Ya, karena untuk bisa membuktikan, ya, merasakan, dapat bukti aja kadang-kadang terlepas, ya. Apalagi yang tidak. Maka itu penting juga dari dalil akli dan dalil nakli untuk bisa memperkuat daripada apa yang kita imani, yang kita amalkan. Itu, tetapi begitu nanti ketemu dengan pandangan pendapat yang berbeda, ada di situ guncang lagi di situ. Nah, itulah pentingnya ilmu rasa di situ, ya, kekuatan itu lagi mempererat, ya, memperkuat di situ. Itu sebabnya kita membangun halka-halka seperti ini sebenarnya untuk saling ingat mengingatkan, saling membentengi, saling menasihat, saling kita jaga, kan begitu. Nah, ini supaya kita tidak terlepas. Karena halkah ini sebuah suatu barang mewah sebenarnya, sangat-sangat istimewa sekali. Tidak semua sanggup orang melakukannya. Walaupun kita sudah disampaikan, sudah diajak, tidak sanggup. Oh, ini karena ini barang mewah, ya, barang yang sangat tinggi derajat di sisi Allah. Kan di dalam satu pernyataan Allah, ya, la yaqudu qaumun yashkuruna Allah azza wa jalla illa khaffatul malaikat. Tiada satu kaum duduk seraya berzikir kepada aku, kata Allah, melainkan mereka akan dikitari oleh ketenangan, ketentraman, wa nazala sakinah, dikitari oleh para malaikat, akan diturun kepadanya ketenangan dan sakinah. Wa zakarallahu biman indahu, Allah menyebut-nyebutnya, Allah bangga sungguhnya ketika ada hamba yang selalu berzikir di dalam halqa zikir. Itu yang luar biasa. Itu karena dalam halqa ini berbeda dalam zikir kita kesendirian. Dari sisi pertama penguatan iman, juga syiar, silaturahimnya, dan banyak hal yang kita dapatkan gitu. Ya, ini di dalam halkah, bahkan kita dalam kondisi kita sakit-sakit atau kurang elok badan atau situasi kita di situ terlepaskan sebenarnya. Banyak kemanfaatan di situ daripada kita mau olahraga, apa namanya? Kita mau senam kayak apa? Kan gitu. Kita di sinilah sebenarnya olahraga ini dalam zikir. Maka hentakan-hentakan zikir itu penting. Itu melepas hal-hal yang mengganggu gitu dalam diri kita itu. Itu hentakan-hentakan terus keras, coba keras-kerasnya. Itu sebenarnya mengeluarkan toksin-toksin di situ sebenarnya itu. Jadi kekuatan zikir ini pencahayaannya luar biasa. Bayangkan zikir itulah nur, lasernya itu sebenarnya. Nah, ini kalau itu benar-benar dihidupkan, wah, ada yang namanya apalah yang mereka sebut-sebut penyakit-penyakit yang berat-berat ini sebenarnya. Walaupun ada, tapi paling yang sederhana aja yang ringan. Ya, itulah. Karena itu menunjukkan bahwa kita ini, ya, artinya tinggalkan zikir atau kita tidak terlalu memperbuat. Nah, walaupun kita ada sesuatu rintangan dalam bentuk mungkin itu sah-sah saja, itu manusiawi, tetapi kita di balik itu masih ada, ya, masih ada kekuatan di situ, masih ada rasa rasa mahabbah kita, kecintaan kita bahwa itu semakin, ya. Bahkan disitulah sebenarnya muncul, ya, kekurangan kita di saat itu, muncul rasa kelalaiannya, muncul rasa penyesalan, rasa itu. Makanya kita sering berjanji, nanti kalau sehat saya rajin. Begitu sehat, ya, lupa lagi. Nanti kalau setelah begitu berpunya, ya, hilang juga. Ya, banyak kan ikhtiar jamaah itu seperti itu. Tapi ternyata tidak kekeh, ya. Itu udah kuat, itu pasti dia lepas. Makanya saya katakan bahwa tidak usah berjanji lah. Jalan terus saja, jalan laksanakan. Karena akan diuji apa yang kita ucapkan, itu persoalan. Contoh seperti Nabi Ibrahim dulu, andainya saya punya anak ini, dikasih anak melalui Siti Zahra ini, maka apapun yang Allah minta saya sanggup, Allah. Nah, begitu Allah kasih anak, apa permintaannya Allah? Disuruh sembelih anaknya. Bayangkan enggak? Seperti itulah ujiannya ketika bermohon yang terlalu permohonan yang yang semacam pernyataan gitu. Kalau bermohon, ya bermohonlah. Ya Allah, berikanlah supaya jangan ditambah lagi. Kalau saya nanti ini, saya begini, itu. Itu bahayanya sekali karena diuji soalnya. Begitu dapat, pasti ada namanya, ya. Siapa namanya?
ujian itu. Nah, itu. Kalau memang kita peroleh ya jalan sesuai dengan yang sebiasanya, semestinya. Ya. Nah, itu. Tapi kalau secara diam-diam itu, penting jangan ikrar. Jatuhnya itu ada ikrar di situ ya, apalagi ada saksi ya, itu dia. Itu yang sangat ya. Kalau secara fikih itu sesuatu yang diikrarkan itu jatuh dia. Ya, sama dengan orang yang talak itu misalnya mau main-main, mau sengaja, mau tidak sengaja ketika diikrarkan jatuh dia. Bayangkan enggak? Itu luar biasanya kata-kata nih kan, oh ya bapak mendin suara nih, ya. Nyanyi kayak makanya. Tetapi kalau secara Imam Ghazali, walaupun dia dikatakan dalam hati juga jatuh dia. Itu juga ya, di dua imam yang berbeda. Kalau Imam Tasawuf itu belum dikatakan aja sekedar pilih dalam hati doang itu jatuh juga. Seperti itu makanya ya hati-hati kan meraniki. Nah, ya jaga hati, jaga lisan. Nah, itu dengan dalam hal kita jaga hati, jaga lisan. Lisan itu karena memang pencerminan daripada apa yang ada dalam hati kita. Nah, itu kalau kita bagus ke dalamnya, insya Allah keluarnya bagus sebenarnya. Itu sesungguhnya. Makanya lembutkan hati sehingga akan lembutlah juga ucapannya, kata-kata di situ. Itu makanya dalam sebuah ungkapan itu disebutkan bahwa baiknya sebuah negara, baiknya dalam seseorang itu adalah karena baik lisannya gitu. Dan kita jadi terpelihara dia orang itu karena lisannya yang baik, yang bagus itu ya. Dan memang itu akan menjadi bahaya, apalagi itu lisan fitnah. Wah, bahaya kan. Ini bisa membahayakan, itu lebih kejam daripada ya apa namanya pembunuhan, bayangkan dah. Al fitnah itu asadu minal qatl. Itu semuanya. Jadi bahasa-bahasa ya ini kan bahasa syariat semuanya. Syariat punya, cuma kita ini kan tidak mau bahas-bahasa gitu-gitu, nggak penting soalnya. Karena yang pentingnya hanya ingat ke Allah. Gimana cara kita supaya tetap dalam ingat dan ingat. Karena itu yang dibutuhkan oleh Allah. Uskuruni uskurukum. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita gitu. Nah yang lain-lain itu hanya pencerminan saja. Biasnya sebenarnya. Makanya orang berusaha baik tapi tidak ada zikirnya susah. Ada zikirnya susah. Apalagi yang enggak kan. Makanya kita bisa lihat orang itu baik dan tidak di saat nazaknya. Bagaimana nazak mereka. Itu aja. Ya begitu halus, tenang. Itu berarti mereka benar. Ke Allahnya benar ya. Benar-benar selalu nyambung. Terhubung. Contoh Pelunggu misalnya, kalau Pelunggu mau ke umrah misalnya, begitu Pelunggu kabarin mau pulang, dijemput, ditungguin. Tapi kalau enggak gimana mau dijemput? Kadang-kadang enggak dapat orderan, kita itu susah kan gitu. Bahkan kalau balik pun juga malah dimarah-marahin, ada apa kan? Misalnya itu. Nah, itu. Tapi kalau bagus ya, begitu kita ini mau balik nih, ya tolong ya, udah nunggu 2 jam, 3 jam lah itulah. Saking rindunya untuk bertemu kan begitu sebenarnya. Kayak man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Itulah pernyataan Allah. Ya itu barang siapa yang rindu untuk berjumpa dengan kata Allah, maka aku pun rindu untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Apabila benci untuk berjumpa, aku pun benci itu. Itu pernyataan Allah yang tidak bisa dihapus itu ya. Nah ini jadi pernyataan Allah itu sebanding dengan apa yang hamba perbuat sebenarnya kan. Janganlah bicara-bicara surga, upah dan sebagainya, itu semuanya wajib kita dapat. Yang jelas bahwa bagaimana mengaplikasikan rindu itu kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu jangan cara banyak berzikir. Inilah kita tujuan kita dalam hal kata. Moga-moga kita yang termasuk dalam bermahabbah ya, mencintai Allah di dalam melawat perguruan kita. Demikian kurang lebihnya, moga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah.